Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Jadi di samping saya sudah bersama dengan Pak Ustadz Hidayat Edoy. Nah, Pak Ustadz ini adalah ahli spiritual. Dan memang di sekitaran Pak Ustadz bahkan di luar tempat tinggal Pak Ustadz juga sudah banyak sekali yang mengenali Pak Ustadz ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya dikasih kesempatan dan Pak Ustadznya juga bersedia akan menceritakan perjalanan hidup Pak Ustadz. Jadi mari kita sapa dulu nih Pak Ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih banyak ya Pak udah mau datang ke sini jauh-jauh. Amin. Nah, jadi pada malam hari ini Pak Ustadz akan menceritakan perjalanan hidup Pak Ustadz ya Pak? Insya Allah. Nah, jadi teman-teman yang penasaran bagaimana perjalanan hidup Pak Ustadz dari pertama kali. Jadi memang Pak Ustadz ini ternyata dari dalam kandungannya itu sudah mengalami berbagai macam keanehan. Saya tadi sudah dikasih bocoran-bocoran sedikit ya dari Pak Ustadz. Buat teman-teman yang penasaran, mari kita dengarkan pengalaman dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi memang Pak Ustadz ini ternyata dari dalam kandungannya itu sudah mengalami berbagai macam keanehan. Saya tadi sudah dikasih bocoran-bocoran sedikit ya dari Pak Ustadz. Buat teman-teman yang penasaran, mari kita dengarkan pengalaman dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi cerita saya ini saya juga kan nggak tahu, cuma tahu dari orang tua, dari ibu almarhum ibu saya. Katanya lu waktu dilahirin dulu dari satu bulan sampai 7 bulan itu ibu saya mengalami kandungannya hilang waktu mengandung saya. Gitu. Setelah berapa bulan kemudian, entah berapa bulan kemudian gitu ya, ibu saya tuh hamil lagi, tuh tahu gede lagi gitu, gitu dapat berapa minggu lalu melahirkan gitu. Jadi sempat hilang itu geger lah ibarat kampung. Kok selama 7 bulan ngandung tahu hilang gitu, rata biasa normal gitu, periksa ke dokter, para orang pinter gitu, nggak ada apa-apa biasa normal tuh ibu saya. Tapi keahlian dapat berapa bulan, ibu saya tuh tahu-tahu bangun tidur gede lagi, bulannya lah gitu. Iya. Tuh udah bulannya. Dapat berapa nyeling berapa minggu kemudian ibu saya lahirlah. Ya saya dilahirkan tuh. Gitu. Lalu kata orang-orang, wah ini bayi ini aneh gitu. Bisa hilang tahu-tahu gede lagi lahir gitu. Nah dari situlah ini cerita ibu saya tuh. Lalu saya dewasa. Saya tuh nggak jadi istilahnya orang bener. Terus saya jadi orang amburadul dulu ceritanya, bujangan tuh. Tumbuhlah bujangan. Jadi anak jalanan. Sering berantem. Preman lagi. Preman bahasanya. Jeger gitu. Jeger gitu. Turunlah jadi jeger preman, sering kenyang berantem ribut lah. Akhirnya saya udah bosan dunia, istilahnya dunia begitu ya. Udah saya bosan dunia begini, dunia kekerasan. Lalu saya tuh
ada niat pengen insaf gitu, pengen bener. Lalu ada temen punya ilmu. Wih, ini kok temen bisa nggak lihat segala macam gitu. Lalu saya pengen belajar sama dia. Jangan belajar sama saya, ntar saya bawa ke guru saya gitu. Akhirnya diajaklah saya sama temen ini ke rumah gurunya. Kata gurunya, saya isi dulu, saya jajah dulu. Waktu diisi sama guru dia itu, gurunya pun heran ngeliat saya. Kamu mah nggak usah diisi ini. Udah, ibaratnya udah ada bakat, lainnya dibimbing gitu. Ibaratnya. Saya belum sholat tuh waktu itu. Belum menjalani sholat. Yang namanya juga seorang nggak bener kan. Iya, betul. Nah ceritanya udah ketemu orang sama sang guru. Lalu saya pulang belum sholat saya tuh. Tapi udah diisi, dijajakan ilmu tuh. Ayo saya pengen sholat lah. Tengah malam saya kedengar azan tuh. Kiraan saya subuh, bangun saya tuh. Nggak taunya saya buat nggak lihat jam. Kiraan saya Allahu Akbar, tidur. Bangun saya tuh ngambil wudhu. Niat sholat subuh. Selesai sholat subuh, saya istilahnya istighfar segala macam, ngeliat jam 2. Kok jam 2 kata saya? Astagfirullahaladzim, saya ngimpi apa ngigo kata saya gitu. Jam 2? Saya kan dengar azan di mana ini kata saya. Astagfirullahaladzim, kok saya sholat subuh jam 2 kata saya. Astagfirullah, lucu saya ceritanya tuh. Sholat subuh jam 2 kata saya. Ini dengar azan di mana saya ini? Astagfirullahaladzim, kata saya. Udah, saya istighfar aja tuh, belum bisa amal-amalan, istighfar aja. Akhirnya udah sholat subuh, baru tenang itu saya udah nggak tidur lagi dah. Subuh baru bener sholat subuh lagi saya. Nah, mulai dari situ batin saya mulai kebuka dah tuh. Oh, kok bisa ngeliat ini sih saya gitu. Lalu saya belajar banyak orang pintar lah, banyak saya datangin gitu. Akhirnya saya itu ibaratnya memperdalam lah gitu ya. Banyak ilmu-ilmu kehebatan ibaratnya saya pelajarin. Akhirnya saya tinggalin, kata saya. Kalau ilmu kesaktian gitu ya, banyak kawan, banyak lawan. Tapi kalau ilmu syariat, banyak saudara, banyak kawan. Bahkan berkah rezeki juga banyak. Gitu, nggak ada lawan maksudnya gitu. Betul. Persaudaraan banyak gitu. Akhirnya saya udah bergelut di pasar. Saya tuh akhirnya saya ngucap sama istri saya tuh, kawinlah saya sama istri saya tuh. Saya masih jaga pasar saya, masih ngamanin pasar. Lalu kawin sama istri, kosong istri setahun, nggak ngandung. Saya ngucap, kalau lu nggak dapat anak dari gua mau jadi bajingan, jadi orang dunia hitam, jadi bajingan. Ibaratnya udah nggak mau jadi orang bener. Tapi kalau lu ngandung punya anak dari gua mau jadi orang bener, mau insaf sebener-benernya jadi manusia. Dapat 2 minggu istri saya ngandung tuh, sujud syukur saya. Baru sholat bener tuh jalanin. Itu akhirnya udah ilmu-ilmu yang baik-baik saya amalin lah ibaratnya. Menjadi mencoba, udah emang dari bujangan saya tuh udah mencoba sering ini gitu ya, bikin air, cuma mencoba-coba doang gitu. Akhirnya punya anak, saya lebih ini lagi gitu ya, lebih tapakur lagi gitu. Nah di situ saya keanehan itu zikir itu. Jadi saya zikir itu banyak keanehan sekali itu waktu saya zikir. Ada tangan buntung segini nih di sejajar saya tuh, tangan doang buntung, itu ngegeret-geret ini nih dada saya nih, ngegeret-geret. Pas subuh pagi saya mau mandi, kok ada bacaan syahadat di sini, kayak tato gitu. Tapi dapat seminggu hilang, gitu. Oh, kejadian keanehan-anehan. Waktu sholat peci jatuh, kirain saya jatuh sewajar, nggak tahu itu peci jalan begini nih, kayak kuya gitu. Peci kuya kayak kuya gitu, jalan gitu. Tapi saya nggak lari, astagfirullah. Kok banyak kejadian aneh-aneh gitu. Iya, itu kayaknya kayak cuman ini ibaratnya bisa nggak gitu ya, takut nggak atau apa gitu. Jadi lebih yakin dengan adanya gaibnya itu. Oh berarti benar. Lebih meyakini adanya gaib begitu.
selama banyak keanehan waktu zikir gitu. Nah disitulah saya tuh banyak istilahnya mencoba syarat syariat ya begitu. Tapi juga guru juga sambil belajar banyak guru gitu ya, karena ngambil pengalamannya. Karena kalau kita nggak banyak guru takutnya sesat. Betul. Itu walaupun kita udah dasarnya ada walaupun Adanya. gitu. Nah itu kalau bisa ngobatin orang itu sejak kapan Pak? Dari bujangan udah, cuman belum tapi digeluti betul. Dan sekedarnya aja pas punya anak pertama tuh, nah di situ saya udah tetap dah. Nah itu ada pengalaman nggak sih Pak? Pertama kali orang datang Pak Ustadz minta tolong gitu, itu sakitnya apa gitu Pak? Terus kayak gimana? Oh enggak, saya bujangan itu kan ilmu dulu tuh. Iya. Jadi ilmu macam-macam yang saktian dulu gitu ya, belum ilmu syariat gitu ke waktu bujangan. Belajar kan gemar senang ilmu kayak saktian kan bujangan kan. Sampai saya punya pacar gaib tuh di Pelabuhan Ratu. Terus ibaratnya pokoknya pernah digebukin orang sekampung nggak mati saya tuh. Gara-gara dangdut nyawer gitu. Ribut sekampung, digebukin, alhamdulillah nggak apa-apa, selamat, cuman baju aja pada robek-robek lah gitu. Akhirnya udah saya bosan di situ, akhirnya tadi saya bilang itu sholat itu, kirain subuh nggak tahu tengah malam gitu. Gitu, jadi tetapnya saya jadi nyariat gitu ya, pas punya anak pertama gitu. Jadi benar karena sesuai dengan janji saya, kalau punya anak saya mau jadi orang benar sebenar-benarnya. Nah, pengalaman pertama nih Pak, orang yang datang sakit apa yang Pak Ustadz obatin? Ya banyak sih, macam orang yang sakit palanya nggak sembuh-sembuh, dokter gitu ya, disyaratin sembuh palanya. Ada yang katanya punya istri jin, pacar jin gitu, disyaratin, jadi kalau dia nggak bisa kawin gitu. Ada yang katanya perutnya gendut gitu ya, alhamdulillah. Pokoknya aneh-aneh lah, banyak penyakit yang di luar sehat gitu, yang jakal sehat gitu, penyakitnya itu. Nah karena saya bisanya itu karena melihat gaibnya kan gitu, bisa kelihatan gaibnya. Oh ya ini ada gaibnya ini gitu kan, ibaratnya. Mungkin kalau gaibnya ini nggak ada, hilang mungkin sama penyakitnya gitu, ibaratnya. Akhirnya saya tuh jalan sini ya, ibaratnya banyak petunjuk akhirnya kan. Ibaratnya sampai saya suruh ke Cirebon, saya berangkat ke Cirebon, suruh berangkat ke Demak, belum berangkat ke Demak. Kayak punya utang saya tuh. Oh, disuruh ke Demak. Iya. Mau ke Cirebon berangkat, cuman waktu itu suruh petunjuk lagi, suruh ke Masjid Demak, suruh satu malam nginep, suruh banyak zikir, tahajud di Masjid Demak. Cuman saya belum laksanain itu. Oh, jadi kalau pergi-pergi gitu paling nggak cuma datang ke masjid atau itu kan petunjuk saya, kalau kemana-mana kan hasil petunjuk. Jadi hasil petunjuk zikir gitu. Gitu. Ya saya juga lagi bujangan itu banyak zikir itu banyak keanehannya. Ketemu Sunan Gunung Jati sekali. Yang pernah ada itu di Gores ada sadat kan, itu bujangan juga itu dapetnya. Nah Pak, selama berguru Bapak menuntut ilmu itu tujuannya itu apa tuh Pak? Oh pertama kalau bujangan dulu kan pengen hebat gitu ya, pengen sakti lah, pengen kebal segala macam gitu, namanya bujangan kan. Akhirnya tapi di bujangan itu ilmunya kita yang bukan ilmu hitam maksudnya gitu ya, kesaktiannya itu. Nah tapi dibalik semua itu banyak hal-hal aneh gitu. Nah kemudian istilahnya masih bujangan pengen hebat, pengen sakti. Akhirnya kan ilmu itu dirubah sama saya ketika saya udah kawin, punya anak satu gitu ya. Akhirnya, oh buat apa sih ilmu kejagoan kesaktian ya, nggak ada gunanya kata saya. Saya berpikir, cuman ada musuh doang, banyak lawan gitu. Coba saya alihin ilmu ini untuk pengobatan coba, untuk syariat gitu, untuk nolong orang. Dirubah maksudnya haluannya gitu. Mungkin kalau istilahnya ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak, kan kita saudara banyak, kawan banyak, rezeki kan berkah kan begitu bahasanya. Tapi saya nggak tanpa pamrih, maksudnya nggak berapa. Nah nggak lillahi ta'ala gitu. Mudah-mudahan ilmu kan tambah berkah maksudnya begitu kan tujuan. Nggak saya pintain orang itu sekian, enggak. Sebenarnya hitung-hitung saya
menggali terus ilmu gitu ibaratnya. Disitulah. Makanya saya ini ibaratnya sambil banyak nyari guru, sambil mengkaji diri. Ternyata mencari jati diri nggak ada gurunya, adanya kita mengkaji diri. Tuh, kalau udah mengkaji diri baru ketemu. Oh iya, jangan nyakitin orang, sakit dulu diri kita, sakit apa enggak, kan begitu bahasanya. Itu. Selama Bapak berguru itu melalui ritual atau isian tuh Pak? Ya kalau dasarnya kan emang saya dilahirin ke keanehan, ada keanehan gitu. Iya. Lalu saya awalnya berguru juga, dibuka mata batin, ada yang buka gitu. Lalu setelah itu saya tuh banyak dapat istilahnya kayak hidayah juga campuran gitu. Banyak istilahnya pemasukan hidayah juga gitu. Ibaratnya ya banyak keanehan dari hasil sendiri gitu. Gitu tetap dasarnya mah awalnya punya guru gitu. Iya, nah maksudnya di guru itu Bapak itu diisinya itu kayak gimana? Apa Bapak disuruh kan ada tuh banyak saya dengar kayak bertapa di ini nah. Jadi ibaratnya diisi guru itu kan ibaratnya dijajahkan ya. Amalan satu jikiran gitu. Jadi saya itu sama guru pernah menanyakan waktu saya berguru, Pak Guru, saya pengen istilahnya yang gak mempan berbagai macam senjata gitu. Kata guru saya, kamu sanggup nggak tapak merendam di kali gede, pokoknya di kali Sadane gitu ya, sehari semalam sanggup nggak? Sanggup, kata saya gitu. Akhirnya saya tapak sehari semalam di kali Sadane pernah segini. Tuh, selama menjalani ilmu kekebalan gitu. Gitu, waktu masih bujangan lah gitu. Jadi memang kalau ibaratnya sekarang Bapak punya karomah gitu ya, alhamdulillah itu memang benar-benar murni. Kalau misal untuk ngobatin itu nggak belajar gitu ya Pak ya, cuman dapat kayak kayak gini dari diri sendiri gitu. Iya, dapat pengalaman dari sendiri gitu. Kalau amalan kan banyak dari guru gitu. Kalau pengalaman syarat nyariat itu kebanyakan dari pengalaman sendiri gitu. Karena dari hasil petunjuk itu. Nah Pak, oke. Nah Pak, kalau pengalaman untuk ngobatin orang gitu, pasien gitu misal Pak, ada nggak sih Pak yang paling berat? Pasti ada nggak mungkin nggak. Karena kenapa? Setiap kita bergelut di bidang istilahnya nanganin orang gitu ya, kadang gagal, kadang hasil, kadang gagal. Karena kita manusiawi, bukan Tuhan. Gitu. Itu udah manusiawi, nggak mungkin kita selalu hasil, nggak mungkin juga selalu gagal kan gitu. Ibaratnya itu pengalaman saya. Tapi yang pernah juga saya ngalamin yang kesulitan banyak gitu. Ada yang mudah, ada yang gampang gitu. Yang jenis yang datang ke Bapak nih misal yang sakit gitu, sakit yang nggak bisa kita lihat, misalnya memang ya sakit yang pasti yang datang ke Bapak yang nggak bisa diobatin di dokter, bilang dokter sehat aja nih, sakit gitu kan. Kalau saya kan biasanya nyaranin ke dokter dulu coba. Kalau kata dokter nggak ada penyakitnya berarti ada hal yang aneh gitu. Baru dicari sama saya seorang sakit apa ini. Karena penyakit ini banyak, ada yang kena apes, ada yang buatan orang, ada yang kena ajab juga dari Tuhan, ada yang kena sumpah dari orang. Ada yang kualat dari orang tua, kan macam-macam penyakit datangnya. Betul. Enggak semua itu penyakit misalnya dibuatan orang aja nggak mungkin. Karena sekarang apes tadi kata saya kan. Gitu, macam-macam. Yang paling berat Pak yang datang ke Bapak yang Bapak anggap wah gila berat nih gitu. Sakit apa tuh Pak? Ya biasanya itu yang paling berat itu beratnya pengalaman saya gitu. Kalau nanganin istilahnya hal yang gaib-gaib ibaratnya saya masih nggak tapi kesulitan ya. Tapi kalau nyaratin orang pesta hajatan itu berat sebenarnya rintangannya. Karena kita ngejikirnya capek kalau nyaratin orang pesta itu. Karena kenapa? Pesta kayak gimana maksudnya Pak? Ya orang kawinan, biar orang hajatan. Kesatu biar nggak hujan. Kedua supaya tamunya banyak. Ketiga supaya berkah, selamat, nggak ada apa-apa. Kan berat kan? Itu. Kalau pengalaman saya sebenarnya yang paling berat itu ibaratnya nyaratin orang yang hajat itu. Karena kita mindahin hujan kan. Iya. Itu ibaratnya. Jadi itu yang paling berat. Jadi paling berat. Nggak yang sakit apa gitu. Gitu. Ya kalau yang sakit
Kalau pengalaman saya, kalau namanya sakit di luar medis gitu ya, insya Allah dengan disayanya kekuatan Allah nggak ada yang sulit sebenarnya. Iya. Nggak ada yang susah gitu. Ibaratnya. Karena makhluk yang sempurna kan manusia kan. Ibaratnya. Sehebat kekuatan jin tetap sama kekuatan Allah masih kalah kan. Betul. Gitu. Kalau menurut saya nggak ada yang sulit itu, sesusah-susahnya gitu ya. Kalau katanya, masuk lagi, ntar pergi, ntar datang lagi, ntar kenal lagi. Tapi tetap saya usahakan semaksimal mungkin ibaratnya gitu ya. Kita penuh tanggung jawab. Iya, gitu. betul. Walaupun kita nggak penghasilan seberapa kan bahasanya gitu. Nah itulah ibaratnya. Iya, jadi memang ternyata di luar dugaan saya, ternyata yang paling berat menurut Pak Ustadz itu adalah yang datang minta tolong hajatannya supaya lancar, tamunya banyak, dan kedua, supaya nggak hujan. kalau orang-orang yang istilahnya pergi kabur, benda-benda yang hilang, masa mobil hilang, motor hilang, itu agak sulit juga sama. Gitu. Misalkan, Pak Ustadz minta tolong Pak Ustadz, suami saya nggak pulang-pulang udah sekian lama. Nah, itu susah, berat juga nariknya itu, ngejikirinnya capek lah gitu ya. Ibarat apa istrinya yang kabur kan gitu. Kan macam-macam berumah tangga kan. Iya, betul. Gitu. Pak Ustadz, istri saya nih kabur, udah aduh kesian anak-anak saya. Mau ibunya kabur gini-gini supaya pulang, aduh insyaallah. Kemudian dalam hati saya, ya Allah ya Rabbi, sebenarnya capek ini ngejikirinnya, tapi saya kan ikhlas gitu ya. Tetap namanya orang harus kita tolongin kan, udah kewajiban. Karena kita kalau punya kebiasaan itu nggak ditolong, kita dosa lagi ntarnya. Betul. Salah lagi. Betul. Seperti tadi seperti barang-barang yang hilang gitu ya. Jadi barang yang hilang, orang yang hilang, pokoknya. Jadi yang berat yang pertama orang datang minta tolong hajatannya supaya nggak hujan, rame, berkah. Yang kedua apapun yang hilang itu berat ya Pak ya. Itu. Karena ngejikirinnya lumayan berat. Nih Pak, saya mau tanya. Jadi kalau Bapak mengobati pasien-pasien Bapak nih gitu, itu medianya apa tuh Pak? Kalau saya sih medianya ya tetap air putih ya. Air putih di jikir gitu ya. Kalau saya kan nggak pakai benda-benda, dengan keyakinan amalan jikir. Kalau benda semua juga saya punya benda apa aja, tapi kan nggak untuk digunakan untuk pengobatan. Karena takut salah tafsir. Kan banyak katanya musyrik lah, inilah kan gitu. Jadi menghilangkan bagaimana lah gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada kata musyrik sebenarnya. Ya boleh-boleh saja orang katanya pengobatan pakai benang. Ya silakan monggo. Cuman jangan menduakan Tuhan kan gitu. Cuman saya itu enggak. Saya punya sekian banyak benda pun saya nggak gunakan, tetap benda itu saya yakin masih kekuatan zikir saya kan begitu. Tetap saya pakai istilahnya air. Berarti medianya air. Air. Kalau misalkan di badan orang ini jin yang nggak mempan juga pakai air, termasa dicabut sama saya. Dimasukin ke kendi boleh, jinnya. Dimasukin ke kelapa boleh, dimasukin ke botol pun boleh. Asal jangan dipindahkan ke binatang. Karena apa? Hukumnya dosa, haram. Karena binatang makan makhluk juga, dia butuh hidup. Betul. Ke ayam nggak boleh, ke kambing nggak boleh, ke kerbau pun nggak boleh. Cukup dipindahkan ke dalam kelapa boleh, ke kendi ya boleh, ke botol boleh, kan gitu ya. Karena itu sesuai dengan syariatnya, gitu. Kalau saya kan ibaratnya, pakai air yang mempan, masa jinnya saya pindahin, gitu. Ditarik gitu. Ditarik, gitu. Itu cuman hanya gaibnya doang ya, gitu. Tapi kalau narik benda-benda kan biasanya kan misalkan di keramat-keramat pohon apa gitu kan, kalau benda-benda ya. Gitu. Sama. Sebenarnya nggak ada pengobatan baru bahwasanya orang itu katanya hal-hal yang gaib itu di badannya keluar ini keluar itu nggak ada. Yang sebetulnya adanya cuma jin. Jin itu kan goib. Seperti angin. Itu mah kebanyakan kalau kata saya cuma trik aja, sulap ya, sihir gitu ya. Gitu. Tapi kebanyakan nggak sembuh juga orang. Jadi gitu. Pak Ustadz pernah nggak sih nanganin orang yang kena santet gitu ya, yang benar-benar parah nih Pak? Kayak gimana tuh Pak? Ya sebenarnya kalau yang parah itu kebanyakan yang istilahnya darahnya disedot, dibawa ke dokter, ditambah lagi berapa liter, habis lagi, ditambah lagi habis lagi, seperti
di badannya itu seperti ada jenglotnya, bekaknya gitu. Itu agak sulit. Itu yang paling sulit. Itu paling sulit, berat lawannya. Gitu. Tapi tetap saya lawan kan begitu. Saya usahakan. Itu cara pengobatannya gimana, Pak? Ditarik juga sama saya, dikandangin sama saya jinnya itu. Agak susah nggak tuh, Pak? Agak susah juga, sulit. Man, tetap berarti kita cari akal, kan manusia punya akal ya kan. Iya. Dicari ibaratnya kelemahan gitu. Berarti Kita nyari petunjuknya lagi. Gitu. Oke, Gitu. berarti memang ada ya, Pak, maksudnya santet yang ngabisin darah kayak gitu ya? Ada, banyak kadang-kadang. Karena yang saya tahu itu kayak cuman Banyak. Ada vakum. enggak, ada yang dibikin gila. Iya, itu saya tahu. Ada yang dibikin matanya buta. Ada yang dibikin palanya sakit terus. Macam-macam kan. Ada yang perutnya kadang-kadang kan. Bisa. Nah, yang aneh lagi ini, saya pernah nanganin tuh orang yang paling sulit ya penyakit hal yang aneh gitu. Itu yang penyakit pindah-pindah. Karena orang sakitnya Di kaki. kaki, entah katanya di pinggang, entah katanya di perut, di kepala. Selalu pindah-pindah itu sakitnya. Nah, itu agak sulit sebenarnya. Itu saya pernah nanganin hal seperti itu. Tapi alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah gitu. Itu dia udah syarat kemana-mana nggak sembuh itu. Yang sakit pindah-pindah gitu. Guna-gunanya itu. Berarti itu disantet juga ya, Pak? Iya, itu hal yang itu juga. Kayak jalan gitu pindah-pindah gitu. Pindah-pindah gitu. Sakitnya gitu. Kalau secara medis kan nggak masuk di akal kan. Iya, betul. Kok penyakit bisa pindah-pindah sih? Gitu. Kadang Oke. Nah, untuk pengobatan sendiri, Pak, biasanya tuh kalau Bapak nangani misal kayak santet gitu, itu berapa hari atau mungkin berapa kali datang gitu? ya insya Allah sekali juga kalau kejodohan sembuh. Oh. Kalau ya Allah ngizinin gitu ya. Sekali juga kejodohan. Insya Allah. Jadi memang tergantung dari orangnya Ya, ada sendiri. juga yang 2 kali, ada Ya. 3 kali. Kalau misalnya Allah ibadah kabul sekali juga, insya Allah, ibaratnya sembuh.